Bismillah walidayya al-Fatihah. Bismillah Syekhuna bil Hamidi al-Fatihah. Bismillah Jami'atul lafi sakal wali Hamidi al-Fatihah. Kita lanjutkan kemarin tentang madrasah Ahmad Qara Khasori dengan khot jali. Bismillahirrahmanirrahim. Sya'a meluas ya. Apa istikhdamu jali sulus, penggunaane jali sulus fil lauhati ing dalam pira-pira lauhat wa ala wajihatil mabani al mi'mari lan ing atase penampakan bangunan-bangunan arsitektur wa istikhdamuhu lan gunakno hu ing jali sulus apa aturkil usmaniyun wong Turki Usmani bikasroti dakhilil jawami kelawan akeh dakhilal jawami ing ana jerone pira-pira masjid alal maharibi ing atase pira-pira mihrab wal kubah bilan pira kubah ala syawahidil kuburi lan ing atase pira-pira maisan wa fi kitabatil lauhati dohmati lan ing dalem pira-pira lan ing dalem nulis pira-pira lauha ad-dohmati kang gedhe alati kang yuktabu kang den tulis alaiha ing atase lauhat apa ismul jalala wa asmaul nabi lan asmaun nabi was sahabati lan sahaba fil amairid diniyah ing dalem pira-pira bangunan keagamaan bi khosotin kelawan khusus fin namtil ma'rufi ela ing dalem penulisan al ma'rufi kang terkenal bil musanna kelawan musanna awil mutanadzir utawa mutanadzir itu yang makus itu musanna ada dua ya, ini waktu itu memang cukup populer. Jadi yang paling salah satu khot sulus jali yang menggunakan musanna atau mutanadzir atau makus yang paling cukup viral ya waktu di era abad 20 adalah tulisan Pak Hamid Al-Amidi Innama Ya'muru Masajidallah. Masya Allah, itu bagus sekali. Aladzi kang aksara kang akeh apa aturku wong-wong Turki min istikhdamihi saking penggunaane jali al mutanadir alal amairid diniyah ing atase pira-pira bangunan keagamaan haitsu asbaha semangsane dadi apa khot jali bi yashkulu yusakkilu bentuk apa khot jali insijaman taman ing bentuk atau ing ukuran taman kang sempurna ma'al khosoisi sartane kekhususan al mi'mariyati kang bangsa arsitektur litil kalmabani mari mungkon-mungkon mau bangunan wa ashama memberikan saham mau fi jamalia ing dalem min akbari saking luwih gede-gedene wa asyhari nama dzil khoti lan luwih terkenale pira-pira contoh khot al jali kang basa jali fil alamil islami ing dalem dunia Islam iku lauhatul khotot Mustafa Izzat Afandi lauhai khotot Mustafa Izzat Afandi alati kang kutiba kang den tulis alaiha ing atase lauha apa asmaul khulafaur rasyidin pira-pira jenenge khulafaur rasyidin al arba kang papat wa ba'dul ayatil qur'aniyah lan sebagiane pira-pira ayat Quran fi masjid Hagia Sophia ing dalam masjid Hagia Sophia fi Istanbul ing Istanbul waqad kutibat lan teman-teman mesti tulis bi kolamin kelawan pulpen samkuhu khamsina cm yang apa sumkuhu kang ombone pulpen niku 55 cm. Bisa dibayangkan penanya itu setengah meter. Masya Allah, itu memang lauhannya besar sekali digantung di tiang-tiang di nggone Masjid Hagia Sophia itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu Masya Allah itu bagus memang. Unzur asyakal rokem arba'a wa ishrun ya 55 cm. Kalau 55 mm mungkin ya 5 cm yang sekian lah. Ya. Ini 55
cm, penanya setengah meter, insyaallah. Kadali kalang kaya mengono kitab apa kita batu sulus jali apa tulisan sulus jali al maujuda kang ono ala judroni Masjid Sulaimaniyah ing atase Masjid Sulaimaniyah bikola mal khattat Hasan Syalabi kelawan tulisane khattat Hasan Syalabi al muarrikha kang bertahun bertahun di sana kelawan tahun 964 Hijriah 964 Hijriah 1556 Masehi. Ini bukan Pak Hasan Syalabi yang saat ini. Jadi dulu memang ada seorang khotot yang namanya juga Hasan Syalabi. Jadi kalau Anda menemukan nama-nama khotot yang mirip, ya mirip, itu kemungkinan memang ada dua orang yang mempunyai nama sama, hanya era yang berbeda, era yang berbeda. Wa kita batu ta'liq jali lan tulisane ta'liq jali al maujuda kang ono ala judroni Burj Bayazid al Muhtariq. Jadi ini menara Bayazid al Muhtariq kang kobong di kolam Yasari Zata kelawan tulisane Yasari Zata Mustafa Izzat Afandi wal muarrikholan bertanggal tahun yang bertahun 244 Hijriah atau 1829 Masehi. Istamarro terus apa tatawuru khotul jali perkembangannya khot jali inda Turki mungguwe wong Turki min ahdi Salajiko Rum saking era wong Saljuk Turki Saljuk sing bangsa Eropa wa hatta ahdi Sultan Al-Utsmani sampai era Sultan Utsmani Muhammad Al-Fatih ya hakama kang dadi hukum arti memerintah yaitu tahun 855 sampai 886 atau 1451 sampai 1481 Masehi. Wabada'a lan mulai apa khotul jali khot jali fit tatawuri ing dalem perkembangan mislu ghairihi sepadane sak liyane sulus jali minal khutus sing pira khot fi ahdi Sultan Muhammad Al-Fatih ing dalem erae Sultan Muhammad Al-Fatih. Wa kama yattadihu wa kama kene barang yattadihu kang jelas apa ma minal athari saking pira-pira peninggalan al-mi'mariyah kang bangsa arsitektur al-mabniyah kang ya bangunan fi Madinah ing dalem rong kutha Bursa wa Adratah saya tak tahu namanya ini. Fa inna khatta jali sakmene khat jali asulus alladzi kang istakhdamahu kang gunakno hu ing jali sulus sapa asalajika. Bada'a mulai apa tatawur iku yafqidu ninggal taksirahu ing pengaruhe sulus jali ba'da fathi Istanbul sakwise kebukae Istanbul. Tarikan kron arai ninggal maka nahu ing panggonane khot sulus jali maka nahu ing panggonane jali li uslubin jadidin maring uslub jadidin kang anyar tatawaro kang berkembang fi dzilli mafhumin jadidin ing dalem bayang-bayang pemahaman atau pemikiran jadidin kang anyar lil fani maring seni wa ala aidi khototina ing atase tangane pira-pira khototina atrok khotot Turki muhrotan sebentar.
Oh. Muhrotan ing stempel. Oh ya, jadi di sana muhrotan itu stempel atau cap. Ya, cap. Orang-orang Turki mengatakan muhre. Muhre. Jadi ada kata muhre itu yang seperti ini. Jadi kalau menghias atau ngasih zukhrufa kemudian dikasih emas, ya kan? Kemudian ada muzakrif itu menggunakan muhreh, batu akik yang digunakan untuk menekan emas itu. Jadi stempel itu kan, ngecap itu kan menekan begini, tek, ini muhroh, ya kan? Maka mereka menekan emas itu dengan kata muhroh. Mereka mengatakan muhre. Jadi batu akhirnya menjadi sebuah istilah, batu akik yang digunakan untuk menggosok emas yang berfungsi sebagai penekan tersebut dinamakan dengan batu muhre. Bahkan batu akik yang digunakan untuk sokol, ya, untuk mensokol kertas, itu mereka juga mengatakan muhre, karena fungsinya adalah menekan, mengecap itu namanya. Jadi dicapkan seperti ini, itu namanya muhre. Kholaku nyiptakno sapa atrok biadal uslub lawan ikilah uslub al jadid kang anyar fi tarikhil khatit Turki ing dalam sejarah khat Turki ma barang yumkinu kang mungkin apa natli kok nyento mengutarakan atau memunculkan alaihi ing atase uslub apa khatu jali tulus Usmani undur syakal rokem khamsata asyara khamsa wa ishrun nusadifu awwala ajmali namadij nemu sapa kita awwala ajmali namadij ing pertama-tamae luwih api-apike conto khatu jali tulus al Usmani khatu jali tulus al Usmani contoh khot jali sulus al Usmani kang basa Usmani fi ahdi Sultan Muhammad Al-Fatih ing dalam era Sultan Muhammad Al-Fatih alayatil khototin Yahya As-Sufi ing atase tangane khotot Yahya As-Sufi wa Ali bin Yahya As-Sufi sajala nyatet sapa Yahya As-Sufi hadzal khot ing ikilah khot tatawuron ing perkembangan bati kang lambat ba'da hadzal tarikh sawise ikilah sejarah wa hatta am alf wa mi'ataini wa khamsata asyara hijriyah atau tahun 1800 Masehi. Wa huwa utawi tarikh iku tarikhun sejarah tarikhu nudu jihadzal khotti sejarah kematangan ikilah khot ala yadil khotot Mustafa Rokim ing atase tangane khotot Mustafa Rokim. Nah, kalau dari sini jelas ya, kalau di beberapa kitab mengatakan bahwa Pak Mustafa Rokim itu adalah penemu sulus jali. Di beberapa kitab mengatakan begitu. Di Fanul Khot juga sama disebutkan bahwa Pak Mustafa Rokim adalah penemu sulus jali. Karena hasil dari penelitian beliau terhadap tulisan-tulisan Yakut, tulisan-tulisan Ibnu Bawab dan yang lain sebagainya. Kalau di sini mungkin lebih memperjelas gambaran kita tentang Pak Mustafa Rokim. Jadi Pak Mustafa Rokim mempunyai, karena pada waktu itu perkembangan sulus jali cukup lambat, maka era Pak Mustafa Rokim inilah sulus jali menemukan bentuknya atau uslubnya yang baru. Itu min asyari madarisiya dan namti, saking luwe terkenale ikilah madrasah ikilah tulisan al-khottoi namtil khotti, ya, tulisan khot madrasatul khotot Turki, rupane madrasah khotot Turki Ahmad Koro Khasori. Ahmad Koro Khasori ya, tuwfiya kang wafat tahun 954 Hijriah atau 1556 Masehi. Wakalan onos opo Koro Khasori iku kot badaa teman-teman mus mulai opo hayatuhu, ya,
apa qad badat mulai sapa Qara Khasori hayatahu ing kehidupane Qara Khasori alfani kabeh seni fi ahdi Bayazid As-Sani ing di era Bayazid As-Sani fa'adroka mongko ndelok apa ahdu Salim awal era Salim awal wa ahdu Sulaiman al-Qanuni wataroka lan ninggal sapa Qara Khasori lana kedue kita asaron ing pira-pira peninggalan kholidatan kang abadi la tunsa kang ora iso dilalekno jawada wis bagusi sapa Qara Khasori jawada wis bagusi wa tawaran lan ngembangno sapa Ahmad Qara Khasori khotol jali ing khot jali wastafata lan ngalafaida sapa Qara Khasori min khututi Ali bin Yahya As-Sufi saking khote Ali bin Yahya As-Sufi wa bana lan bangun sapa Qara Khasori tatwirahu ing perkembangane khot alal usuli ing atase usul wal ma'ayir lan pira unsur alati kang wadoa kang ndelehno ha ing unsur sapa kulluman saben-saben min Yakut al-Musaksimi wa Syekh al-Amasi fi hadzal khoti ing dalem ikilah khot undur asyakal rokam 26. Jadi kemudian saya itu ada madrasah yang terkenal, ada madrasah Qara Khasori. Madrasah Qara Khasori ini muncul di era Bayazid As-Sani. Kalau pada era Bayazid awal, Sultan Bayazid yang pertama itu belajar khotnya kepada Syekh Hamdullah Al-Amasi, kan. Jadi Sultan Bayazid awal pada waktu magang menjadi sultan. Jadi beliau magang menjadi sultan. Sebelum itu menjadi gubernur dulu di daerah Amasi, ketemu sama seseorang merbot, seorang syekh guru ngaji di masjid itu. Didatangi ada seorang ulama namanya Syekh Hamdullah Al-Amasi, datang situ kemudian belajar khot pada beliau karena tertarik pada kepribadian Syekh Hamdullah Al-Amasi. Begitu Pak Bayazid ini diangkat menjadi Sultan Bayazid awal, maka Pak Hamdullah Al-Amasi ini diboyong pula ke istana gitu loh. Nah, karena pada Bayazid Sani barulah muncul Qara Khasori. Dan madrasah Qara Khasori ini bertahan sampai pada era Salim dan Sulaiman Al-Qanuni gitu loh. Jadi ada 2 periode setelah Bayazid, berarti berapa? 3 periode ya. 3 periode untuk madrasahnya Qara Khasori. Dan beliau mengistimbat dari tulisan-tulisan Yahya As-Sufi pun juga ini kata wabana tatwiruhu alal usul wal ma'ayir, ya. Jadi beliau juga melakukan riset terhadap tulisan-tulisan, ya, allati wado'aha kulluman, setiap orang, ya, kulun setiap orang, setiap khotot min dari Yakut Asmi wa Syekh Al-Amasi. Bayangkan ada berapa banyak orang itu yang diteliti. Sedangkan jarak antara Yakut ke Syekh Al-Amasi itu cukup jauh dan banyak orang di sana, Masya Allah. Jadi ini yang mungkin perlu kita teladani, perilaku ilmiah. Memang tidak, perilaku ilmiah itu kalau di kalangan khotot di kita itu kurang populer memang, ya, kurang populer. Tapi perlu kita ingat bahwa perilaku ilmiah inilah yang menjadikan khot ini terus berkembang, dan perilaku ilmiah ini pula lah yang menjadikan orang-orang Islam menjadi semakin hebat, menjadi hebat. Ya, kita tahu era zaman keemasan Islam
pada kekhalifahan Abbasiyah, Umayyah maupun Utsmaniyah itu karena apa? Ya karena rata-rata para umat Islam waktu itu akrab dengan konsep perilaku ilmiah. Mereka melakukan riset, melakukan analisa, kemudian melakukan percobaan-percobaan sehingga menghasilkan temuan-temuan yang baru di segala bidang. Ini kan. Khot juga termasuk bidang keilmuan. Khot juga termasuk bidang keilmuan. Maka seyogyanya kita sebagai para pembelajar khot pelan-pelan mulai mengakrabi dengan perilaku baro'a ngapi atau api sopo Ahmad Qorokhasori fil kitabati ing dalam tulisan bi khotil jali kelawan khot jali fi torzil ma'rufil fitorzi ing dalam ujung al ma'rufi kang terkenal bil musanna kelawan musanna awil mutanadzir utawa mutanadzir wa balagholan nyampe sapa Ahmad Qorokhasori fi ing dalam musanna wal awil mutanadzir martabata ijadatin ing tingkatan wapi lam yabluha kang durung nyampe ha ing tingkatan ha ing martabat sapa ghairuhu sakliyane Qorokhasori minal khototinil Utsmaniyin saking pira-pira khotot Utsmani ibtakaro nemokno sapa Qorokhasori aidon kalimane usluban jadidan ing uslub jadidan kang anyar yaku munju menengake sapa Qorokhasori ala istikhdami midadin ing atase penggunaan tinta min mashuki dzahabi saking debu emas kana kang ana sapa Qorokhasori iku yakhutu nulis sapa Qorokhasori bi kelawan mashuki dzahab bisyaklin daqiqin mutkinin kelawan bentuk daqiqin kang detail mutkinin kang teliti ala atrofil hurufi ngatasi ujung-ujungi huruf alati kang yaktubuha kang nulis sapa Qorokhasori ha ing atrof bil midadil aswad kelawan tinta hitam mimma setengah saking barang kana kang ono apa ma iku yaksibu nyingkap apa sapa Qorokhasori kitab tahu ing tulisane Qorokhasori tawah hujan ing kalau ini dahsyat tawah hujan ing kedahsyatan wabari lan kecepatan lanadhira lauma kang ora ana bandingane lauma kedue karone hakata kaya mungkin mau fa inna usluba Qorokhasori sak temene uslube Qorokhasori al mutafarrid kang berbeda kang satu-satunya alati kang ibtakaro kang nemokno sapa Qorokhasori hu ing uslub dzalla dadi apa uslub iku iman jejeg bidati kelawan awak dhewene uslub wakaan naulan kaya sak temene uslub iku khalqatun mustaqillatun khalqatun halaqatun mustaqillatun hubungan erat dakhila salsalati tatawuri fanil khotti ana jerone silsilahe perkembangan seni khot indal atrok mungge wong Turki. Fadholat mongko dadi apa madrasatu Qorokhasori madrasah Qorokhasori fi khotil jali ing dalam khotil jali yaktafi mumbul ya yaktafi kang selesai
apa ya mesti mumbul, berakhir. Pada mencapai puncaknya. Apa asaruha pengaruhe madrasah hatta zuhuri madrasatil Khattab Mustafa Rokim, sampai muncule madrasah Khattab Mustafa Rokim. Istaghalla sibuk sapa Qara Khasori aidon kalimane bikitabati khututin naskhi wasulus kelawan nulis pira-pira khat nasakh wasulus. Wa tamayyaza lan istimewa apa uslube Qara Khasori fi ma ing dalem karone bil kuwati kelawan kuat. Kadzalika kaya mau kataban nulis sapa Qara Khasori bil muhaqqaq kelawan muhaqqaq wa roihani illa kejaba anna tariqa tahu sak temene tariqa Qara Khasori iku lam talik durung sesuai ikbalan ing penerimaan wasur'an lan cepet wasur'an imalan cepete barang nasihat kang den lalekno biwafati kelawan wafate Qara Khasori undu syakal rokem sab'a wa ishrun. Jadi Qara Khasori ini juga menulis muhaqqaq dan roihani, hanya saja gak terkenal gitu loh. Tapi uslupe tidak seistimewa pada sulus jali atau pada tulisan-tulisan jali. Jadi madrasahnya tidak sampai menyentuh pada muhaqqaq sama roihani. Sedangkan madrasahnya Qara Khasori endingnya yaktafi itu berakhir pada era munculnya madrasah Mustafa Rokim. Madrasah Hafid Utsman khatun nasakh di khat nasakh. Nasya'at urip fil qarni apa madrasah fil qarni sabi'a asyara ing dalem abad 17 al miladi kang basa Masehi. Ala yati Hafid Utsman ing atase tangane Hafid Utsman alati kang lukiba kang den celuk bil ustadzil a'zam kelawan ustad al a'zam ustad agung. Jadi Hafid Utsman itu dijuluki sebagai ustad yang agung. Tapi wallahi saya sendiri menyaksikan dengan sepenuh hati saya bahwa beliau memang pantas mendapatkan julukan al ustad al a'zam, karena tulisan naskhinya jika disandingkan dengan tulisan yang sekarang tidak kalah. Padahal dengan jarak yang cukup jauh, ratusan tahun, jika disandingkan dengan tulisan naskhi yang sekarang dengan madrasah yang berlaku saat ini, itu masih berani bersaing, gitu, masih berani bersaing. Kecantikannya masya Allah, wali orang ini, ini wali nasakh ini, ya, di samping Muhammad Syauqi, ya. Istata'a iso sapa Hafid Utsman ayu asisa ing yen to bangun sapa Hafid Utsman madrasatan jadidatan ing madrasah jadidatan kang anyar mutafarridatan kang spesial kang deweni fi fanil khoti ing dalam seni khot indal atraqil Utsmaniyin mungguhe wong Turki Utsmaniyah basa Utsmani wa tamatsala lan nyepadani apa madrasatul fat apa madrasatuhu madrasahe Hafid Utsman al-fatrata ing mangsa ar-raisiyati kang gedhe li rusukhi khatin naskhi kanggo ngapiki khat naskhi wastulan sulus halkul Hafid Utsman utawi kecerdasane Hafid Utsman kalau hazak itu cerdas, mungkin ada makna yang lain mungkin. Iya, terampil cakep. Halqal Hafid Utsman ngapii, saya katakan kalau hazak itu artinya cerdas, terampil, ya. Kalau halqul Hafid Utsman, keterampilan Hafid Utsman, ya. Keterampilan Hafid Utsman, khotun naskhi ing khot naskhi. Wa bastuhu lan simple atau kesederhanaan Hafid Utsman. Wa basathu, sorry. Hadzaqo al Hafid Utsman, jadi bagusi sapa Hafid Utsman
khotun naskhi wa basatahu lan nyederhanakno sapa Hafidz Utsman hu ing khotun naskhi wa ahsana lan ngapi sapa Hafidz Utsman tansiqahu ing ini garis-garise khot naskhi wa ja'al ndadekno sapa Hafidz Utsman hu ing khot naskhi aksara ing luwih akeh apane wuduhan jelase fil qiraati ing dalem maca fakana mongko ana apa Hafidz Utsman iku khairuman api-api wong khotta kang nulis an-naskha ing naskhi fada'a mongko fadu'iya mongko den celuk bi ustadzil kulli kelawan ustad al-kul ustad yang menyeluruh wa urifalan den werwi apa naskhine Hafidz Utsman bi ismi an-naskhi al-muta'alliq naskhi al-muta'alliq parlak nasikh naskhi sing cocok ya. Undur asyak laini undur ndelok sapa sira asyak laini ing rong bentuk rokam sab'a wa ishrun au tamania wa ishrun najaha berhasil sapa Hafidz Utsman fi ibtikari uslubin mutafarridin ing dalem nemokno uslub mutafarridin kang beda fi khotin naskhi ing dalem khot naskhi wa sulus fa'adkhala mongko ngelbokno sapa Hafidz Utsman nau'an ing macem minal hurriyati saking kebebasan ala fanil khoti ing dalem seni khot lam yakun kang durung ana apa nau iku ma'rufan terkenal min qablu saking sadurunge. Jadi Pak Hafidz Utsman itu memberikan kebebasan, memberikan warna bebas di ngone khot naskhi. Ya. Jadi memang Anda kalau lihat tulisannya Masya Allah, saya ada Al-Quran tulisnya Pak Hafidz Utsman. Itu pun bukan Hafidz Utsman yang pertama. Hafidz Utsman yang kelima. Yang saya punya itu Quran tulisan Hafidz Utsman yang kelima. Ya. Jadi Qoizzada, miliknya Qoizzada. Itu pun saya melihat Masya Allah. Sudah saya tidak pernah, Quran itu saya simpan dan tidak pernah saya baca. Karena kalau saya baca mesti tidak lancar. Mesti nggak lancar saya baca Quran itu nggak lancar. Lebih banyak terdiam gitu. Menikmati alunan hurufnya. Simponinya cukup menarik gitu. Jadi beliau buat misalkan bak dipotong kepalanya, kemudian sambungan-sambungan yang nakal, ya, dan kenakalannya itu indah, gitu. Nah ini nakal tapi indah, gitu. Wah kalau gitu saya tak nakal tapi indah itu ya jangan, ya. Artinya nakal sing indah itu ya kenakalan degone khot itu kenakalan yang di dalam khot itu terjadi karena apa? Karena penelitian. Cerdas, kenakalan dalam khot yang cerdas, dan ini yang menjadikan tatawur, menjadikan dinamika khot itu menjadi lebih dahsyat lagi, gitu loh. Nah, dan lagi-lagi hal itu terjadi karena perilaku ilmiah, gitu loh. Karena perilaku ilmiah, seseorang yang tidak melakukan laku ilmiah ya akan stuck, ngikut. Nah istilah orang Jawa itu gelundung semprong rubuh gedang. Ya, gelundung semprong manut apa jare wong. Itu. Nanti apa orang ngomong A ikut A, orang ngomong B ikut B. Kenapa B? Ya semua orang ikut B. Kenapa semua orang ikut A? Itu mainstream. Ikut mainstream. Tapi tidak membuat stream sendiri, gitu kan. Tidak membuat stream. Tapi para khotob dahulu itu mencoba untuk membuat stream sendiri. Tapi ingat bahwa mereka ini, ya, para khotob terdahulu itu dalam membuat stream bukan untuk dirinya. Saya membuat madrasah, tapi wallahi mungkin tidak ada sedikit pun di dalam hati mereka saya membuat madrasah agar saya menjadi terkenal, wah bla bla bla, tidak. Ya, jadi saya sampai saat ini masih meyakini bahwa para khotob dahulu melihat dari akhlak mereka, ya, kayaknya mereka melakukan ini murni untuk perkembangan khot.
Seperti yang dibicarakan di awal bahwa orang-orang Turki itu menganggap bahwa khot ini adalah sesuatu yang kudus, fanul muqaddas, karena wabil khoti tuktabu Al-Quran, ya kan, yuktabu Al-Quran. Jadi khot itu yahdumu al-ad-din, khot itu melayani agama. Benar. Bagi kita belajar khot, kita juga melayani agama, ya. Kita belajar khot, kita melayani agama, ya. Dengan semangat itu dan agama, ad-dinu aklun, ladina liman la aklala. Jadi agama itu adalah akal, ladina liman la aklala. Jadi nggak ada agama bagi orang yang tidak punya akal. Nah, dalam konteks akal, maka ini berkaitan erat dengan laku ilmiah, gitu loh. Seseorang akan melihat, menganalisa dan menyimpulkan, gitu kan, bahwa budaya itu adalah hasil karya dan karsa, ya, dari seseorang. Seseorang membuat sebuah budaya adalah dari karsa atau kemauan dia untuk membuat sebuah budaya, memperbaiki sebuah kebudayaan agar tatanan menjadi lebih baik, gitu loh. Nah, itu saya kira itu yang tidak mungkin kalau hanya untuk sekedar fakhr atau kebanggaan bagi dirinya, madrasahnya bisa berjalan lama, itu nggak mungkin. Ya, kalau madrasahnya bisa berjalan sampai sekian ratus tahun, ya, bahkan seperti kasusnya Pak Hafidz Utsman ini, madrasahnya cukup lama berjalan sekian ratus tahun. Bahkan ketika muncul madrasah baru pun, madrasah beliau masih tetap bagus. Madrasah beliau pun tetap ciamik, ya kan. Nah, ini kalau tidak dilandasi keikhlasan yang luar biasa dalam melakukan perilaku ilmiah tersebut, dan saya yakin itu bukan untuk dirinya tapi untuk publik, untuk masyarakat, agar bisa dinikmati oleh orang-orang setelahnya. Nah, ini loh, letak amal jariyahnya itu di sini. Letak amal jarinya itu di sini. Bayangkan, ada berapa ratus ribu atau bisa jadi berapa juta orang yang menggunakan madrasahnya Pak Hafidz Utsman dalam era atau rentang sekian ratus tahun sampai muncul Hafidz Utsman 1, 2, 3, 4 dan 5 dengan rentang waktu yang tidak berdekatan, gitu loh. Taruhlah per satunya itu 50 tahunan lah, misalkan per satu itu 50 tahun. Berarti kali 5 berarti ada 250 tahun. Jika 50 tahunan, gitu kan. Itu aja sudah 2 abad. Madrasah itu berlangsung selama 2 abad. Sampai sekarang masih dikagumi. Ini nek gak wong ikhlas itu gak iso. Gitu loh. Kalau ndak orang yang ikhlas bener tuh ndak akan bisa itu. Kalau hanya sekedar untuk fakhr dirinya, sebentar tenggelam. Tuh. Haitsu kharaja, semasane metu sapa Hafidz Utsman alal khilyat ing atase khilyat. Haitsu kharaja, semasane ngetokno, mengeluarkan, memproduk sapa Hafidz Utsman alal khilyat ing khilyat al qadimah kang lawas, al klasik yang basa klasik. Kama kodene barang jauh wata kang bagus sapa Hafidz Utsman wa tawarolan ngembangno sapa Hafidz Utsman al aklama sita ing aklama sita ala tariqati Syekh Al Amasi ing atase tariqai Syekh Al Amasi wa ahdatsa lan bagusi nganyari sapa Hafidz Utsman via ing dalam tariqa tariqatan jadidatan ing tariqa jadidatan kang anyar urifat kang den weruhi den kenal bi tariqati Al Hafidz Utsman. Fasara mongko dadi sapa Hafidz Utsman Ustad al-Khattil A'zam ing Ustad al-Khat al-A'zam kang agung. Ya, saya mengamini ini. Yujadu mengamini sama mengimani beda tipis ya.
Saya mengimani ini. Loh, berarti nggak iman pada Allah. Iman pada Allah. Iman kan percaya saja, saya percaya gitu aja. Nggak usah dianggap terlalu serius nanti. Wah, Pak Atok sekarang rukun imannya bertambah dengan iman pada Hafid Utsman. Bukan, ini urusannya iman percaya itu. Ya. Yujadu tinemu ditemu li khotin naskhi maring khotin naskhi fil madrasatil Utsmaniyah dalam madrasah Utsmaniyah iddata anmatin khotiyatin ing akeh iddata anmatin ing akeh tulisan khotiyat basa khot minha setengah saking namet iku an-naskhu dakik wa aidolan halimane ma barang yut lakukan den arani ala ing atase ma apa an-naskhul mutaqatti wa naskhu al-jali lan naskhi jali. Jadi ada naskhi jali juga. Ya. Jadi ada nas al-mutaqatti. Saya belum tahu bentuk naskhi mutaqatti, saya juga belum tahu kalau naskhi dakik sih mungkin naskhi yang ditulis kecil-kecil sekali itu ya. Tuh, kalau naskhi mutaqatti saya belum tahu. Tamarrosa berlatih ya. Sopo Hafid Utsman. Thariqata Syekh ing thariqata Syekh wa uslubahu lan uslube thariqata Syekh mimba di saking sakwise Syekh. Adat sorry. Tamarrosa latihan. Thariqata Syekh ing thariqata Syekh wa uslubahu lan uslube thariqat lan uslube Syekh min ba'di saking sakwise Hafid Utsman sapa adadun wong akeh kabirun kang gedhe minal khotot sing pira khotot kana ono iku min ahamihim saking luwih penting-pentinge khotot Sayyid Abdullah min yadi Hafid Utsman khaya tau ing uripe Hafid Utsman li kitabatil masakhif ing maring penulisan mushaf. Fakata apa mongko nulis sapa Hafid Utsman ma ing barang yuqribu kang nyedeki min khamsati wa ishrina mushafan saking selawe mushaf. Khilyatu tawi khilyae Hafid Utsman al ma'rufa kang terkenal bi khilyati sa'ada kelawan khilyati sa'ada wa hiya utawi khilyati sa'ada iku ibarat utawa ungkapan antakwini khotai saking perpaduane rong khot yumasilu kang nyepadani apa khot as-sifatal khalqiyah ing sifat-sifat khalqiyah kemanusiaane wal khuluqiyah lan akhlake lirrasul maring rasul. Jadi khilya sa'ada ini yang sering kita tulis an Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu idza wasafan nabi ya dan seterusnya itu peninggalan merupakan peninggalan dari Pak Hafid Utsman yang akhirnya dijadikan teks ijazah itu. Jadi khilya, makanya ada khilya sa'adah ataupun khilya syarifah. Jadi ketika penulisan khilya syarifah mesti urutannya itu. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian yang depan ini an Ali bin Abi Thalib ida wasafan nabi ya, ida dan rojilan dan seterusnya itu masrobatin dan seterusnya itu sampai itu khilya. Itu apa? Yang nyanangkan itu adalah Pak Hafid Utsman. Bayangkan sampai sekarang masih dipakai. Ini kalau nggak orang ikhlasnya masya Allah itu nggak mungkin loh. Ya kan? Kalau orang sudah lillahi ta'alanya habis-habisan ya seperti sudah Allah yang akan mengiklankan terus. Jadi ada Pak Bilid seringkali mengatakan bukannya Pak Bilid saja, bahwa ayah saya dulu juga begitu mengatakan. Jadi i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. I'malu maka Anda bekerjalah. Ya. Fokus pada pekerjaan Anda. Fasayarallahu amalakum. Maka Allah akan mengetahui pekerjaanmu. Gitu loh. Oh, anak ini serius. Oh, anak ini konsisten. Anak ini istiqomah, ya kan? Al istiqomah khairun min alfi karomah. Ya. Jadi orang istiqomah, maka Allah melihat. Ya otomatis setelah melihat itu Allah kan ya tidak langsung bim salabim, oh oke lah kamu tak enggak. Mesti ada tahapan-tahapan lah. Tahapan-tahapan ujiannya mesti ada tahapan-tahapan. Anda akan mengalami jenuh, bosan dan sebagainya. Tapi kalau tetap melakukan istiqomah itu maka Allah akan melihat. Allah akan mengapresiasi. Ya. Maka bentuk apresiasi yang Allah berikan apa?
Wasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah akan mengiklankan pekerjaan Anda ya kepada Rasulnya dan juga kepada seluruh orang mukmin, gitu loh. Akan mengiklankan itu pada seluruh orang mukmin. Contohnya ini yang sampai sekarang masih kita pakai, ya kan? Wafat pun itu juga termasuk followernya, gitu loh. Ya kan? Followernya banyak. Lebih baik, ayo, mari kita sama-sama berlomba-lomba minta di endorse sama Allah, gitu. Ya, di endorse. Allahumma endorse. Wah, repot. Ya. Nah, tapi salah satu cara agar kita bisa di endorse sama Allah yaitu ikhlas. Itu loh. Dan ini berat memang. Ya. Sebetulnya kalau kita mau di endorse sama bintang terkenal, ya mesti bayarnya mahal gitu kan. Berat gitu loh. Nanti mau endorse 2-3 kali tampilan harus bayar berapa juta, bisa sampai miliar kan. Tergantung follower yang dia punya dan standar keterkenalan dia gitu kan. Nah ini Allah yang maha segala-galanya, ya otomatis lah bayarannya ya berat meskipun nggak pakai uang itu, tapi kan ya harus dilalui gitu. Kalau saya nggak mulai Guys Allah, ya Allah saya di-endorse tapi yang versi light saja. Ya endorse-nya ya versi light gitu kan. Hanya sak kampung gitu, versi light gitu. Ya ini kuota nggak cukup, nggak bisa lihat gambar. Mode gratis. Ya. Hakada lagi bagaimana Iktarafa terkenal sapa al khotatun al usmaniyun, pira-pira khotot al usmani basa usmani bi ustadziyati kullin, ya bi ustadziyatihi bi ustadziyatin kullin minasy-syekh Hamdullah wal hafid Usman, kelawan keustadan setiap orang minasy-syekh Hamdullah saking Syekh Hamdullah wal hafid dan hafid Usman, wa nadharu lan delok sapa khotatun ilaihima maring karune ala annahuma ing atase sak temene karune iku kutbani, 2 kutub kabirone kang gedhe karone fil madrasatil usmaniyah ing dalam madrasah usmaniyah li fanil khotil arabi maring seni khot Arab. Nah, madrasah Ismail Zudi, nah ini akan kita bahas esok hari, kemudian sekaligus dengan madrasah Mustafa Rokim, kemudian madrasah Mustafa Izzat Afandi dan Muhammad Syauqi Afandi. Kemudian terakhir ada madrasah Sami Afandi. Oke, yang kita bahas berikutnya. Baik, sebelum kita akhiri mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di medsos. Kalau tidak ada, baik kita akan tutup dulu. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa tinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis pateni kabeh guru.